Ya, baik, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam pembinaan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mendahului, kita minta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita dapat memahaminya dan juga boleh mendapatkan berkat di dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur pada ya Tuhan di dalam kesibukan kami, Kau juga masih berikan kami kesempatan untuk datang bersekutu bersama pada malam hari ini sekalipun masih di dalam media online. Dan pada malam hari ini juga kami boleh bersyukur, terima kasih. Ada kesempatan juga yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya melalui anugerah-Mu Kau mampukan kami, supaya kami dapat memahami akan kebenaran-Mu, dan bahkan juga Tuhan yang boleh mampukan kami untuk dapat melakukannya di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih percayakan ini melalui kelas pembinaan kami pada malam hari ini. Tuhan bantu kami semua dan bahkan juga Tuhan berkati untuk jaringan internet yang kami gunakan supaya tetap stabil, sehingga dapat menolong kami di dalam kami mengikuti kelas pembinaan ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya matikan kamera aja ya, biar lebih ringan. Jaringan sini agak kurang bagus. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tokoh reformasi gereja, karena ini merupakan bulan Oktober, maka di sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama melihat satu persatu tokoh-tokoh yang memberikan andil di dalam reformasi gereja. Dan pada malam hari ini kita akan mengawalinya dengan Erasmus Desiderius Rotterdamus. Namanya susah ya. Apakah screen saya bisa dilihat? Bisa, contoh. Ya, kita akan bersama-sama melihat tokoh ini ya. Pertama yaitu Erasmus Desiderius Rotterdamus. Ya, beliau ini lahir di tahun 1466 dan meninggal 1536. Nah, yang pertama-tama bersama-sama kita sedikit melihat latar belakang tentang Erasmus Desiderius Rotterdamus ini. Nah, Erasmus adalah seorang sarjana yang sangat terkenal pada permulaan abad 16. Dan Erasmus adalah juga seorang yang dikenal sangat pandai atau jenius, dan merupakan seorang sarjana humanis yang terkemuka di zamannya. Nah, karena Erasmus ini hidup di abad-abad 16 atau di abad-abad pertengahan. Di era ini merupakan era di mana pemikiran humanis itu merupakan sebuah pemikiran yang umum bagi orang-orang yang sekolah pada saat itu. Jadi para orang-orang yang belajar pada zaman tersebut tidak terlepas dari ajaran-ajaran humanis pada zaman tersebut, karena pengajaran-pengajaran humanis di zaman tersebut merupakan pengajaran-pengajaran yang sangat ditekankan sekali, begitu ya. Nah, lalu kemudian Erasmus ini menulis dan berbicara dengan bahasa Latin yang merupakan bahasa kesarjanaan pada masa itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa zaman abad pertengahan merupakan zaman di mana pemikiran humanis itu sangat kuat sekali. Dan di dalam pemikiran humanis ini sangat ditekankan sekali dengan pemikiran-pemikiran filsafat-filsafat Yunani, dan mereka sangat senang sekali, dan orang-orang pada zaman tersebut terus belajar tentang filsafat Yunani, dan mereka juga memadukan dan ditulis di dalam bahasa-bahasa Latin, begitu, karena bahasa Latin merupakan bahasa kesarjanaan, bahasa-bahasa yang istilahnya bahasa scholar, orang yang sekolah di zaman tersebut pasti tahu bahasa Latin. Nah, dari Wikipedia, Erasmus disebut sebagai akademisi klasik, dan bahkan juga dia dijuluki sebagai pangeran humanis, ya, pangeran humanis, dan bahkan juga disebut sebagai mahkota kemuliaan para humanis Kristen. Nah, jadi di zaman tersebut, ya, orang yang sekolah, baik Kristen maupun bukan orang Kristen, maka dia akan tetap belajar konsep humanis, karena memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengajaran-pengajaran humanis pada saat itu yang berkembang di abad pertengahan pada zaman tersebut merupakan hal yang paling disukai oleh orang-orang di zaman tersebut.
Dan bahkan ini juga merupakan satu konsep yang dimiliki juga oleh Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas ini adalah seorang Roma Katolik Roma yang sangat berpengaruh. Dia sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran humanis. Jadi pengajar-pengajar filsafat Yunani yang menjunjung tinggi pengajaran-pengajaran filsafat Yunani, lalu kemudian dimasukkan di dalam gereja. Jadi filsafat Yunani ini merupakan sebagai pusat tertinggi di zaman tersebut, sekalipun ada Alkitab. Tetap orang di zaman tersebut akan melihat bahwa filsafat Yunani ini merupakan sebuah karya yang lebih tinggi daripada Alkitab. Sekalipun di dalam gereja, ya Alkitab juga itu digunakan. Jadi ada terjadi ya sinkretisme di dalamnya ya. Di dalam gereja itu ada juga pengajaran Alkitab, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani di zaman tersebut. Lalu kemudian Erasmus ini lahir di Rotterdam tanggal 27 Oktober 1466 dan dia dilahirkan dari orang tuanya tanpa ikatan menikah ya. Dan lalu kemudian meninggal 12 Juli di Basel tahun 1536 dan dimakamkan juga di Basel, Mr. Cathedral, yang merupakan sebuah katedral yang sangat kuno di kota tersebut. Lalu kemudian ada satu pemikiran juga tentang Erasmus ini. Di sekitar abad 17 muncul sebuah legenda yang menyebutkan bahwa Erasmus ini memiliki nama atau sebutan yang lain, ya seperti Gertz atau Gerhards. Nah, tetapi semuanya sekali lagi itu tidak memiliki dasar akurat yang tidak memiliki dasar yang akurat atau tidak mendasar gitu. Namanya juga legenda gitu kan. Legenda kan cerita rakyat atau sesuatu yang katanya gitu ya dari turun temurun ya diceritakan seperti itu. Jadi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak bisa dibuktikan secara akurat. Nah, ini hanya pengetahuan aja bila mana kita bisa mendengar nama lain daripada Erasmus dan ada sebutan Gertz. Nah, ini bisa menolong kita ya, membantu kita bahwa itu hanya sebuah sebutan yang tidak mendasar, yaitu muncul di sekitar abad 17. Nah, lalu kemudian saat ini kita akan melihat bagaimana dengan dinamika perjalanan hidup Erasmus. Nah, dinamika perjalanan hidup Erasmus ini sangat penting sekali untuk kita pelajari tentang Erasmus ini, karena di dalam dinamika hidupnya ini akan mempengaruhi nanti sikap dan tindakan dia ketika terjadi reformasi gereja atau Luther mau mengajak dia bergabung bersama-sama untuk mengambil bagian di dalam reformasi gereja. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa dikatakan meskipun terkait erat dengan Rotterdam, dia tinggal di sana hanya selama 4 tahun. Jadi memang Erasmus ini orang Belanda ya, tetapi dia hanya tinggal beberapa tahun saja di sana dan tidak pernah kembali ke sana karena hidupnya terus berpindah tempat. Ya, jadi dia orangnya mobile begitu ya, pindah tempat terus ya, sama seperti kalau kita belajar manusia purba, maka salah satu ciri daripada manusia purba itu tidak akan tetap di suatu tempat, dia akan tetap terus berpindah-pindah ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, ini mirip seperti Erasmus sepertinya ya. Lalu kemudian Erasmus mendapat pendidikan tertinggi di sana yang dapat ditempuh oleh seorang anak muda di zamannya, yakni di sekolah monastik atau pembiaraan atau semi monastik. Nah, memang di zaman tersebut di abad pertengahan, sekolah yang paling elit itulah sekolah biarawan gitu ya. Karena di zaman tersebut masih boleh dikata bahwa memang ini adalah merupakan masa-masa peralihan gitu ya. Boleh dikata bahwa teologia adalah merupakan ratu daripada ilmu pengetahuan. Jadi mereka sekalipun di masa-masa peralihan gitu mulai menekankan filsafat Yunani, tetapi prinsip-prinsip sekolah di zaman tersebut masih tetap menganggap bahwa teologia merupakan ratu daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau belajar di zaman tersebut, ya ini masa-masa peralihan di abad pertengahan ini, ya sekolah yang bagus, sekolah yang istilahnya apa ya, yang mantap, itu adalah sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja. Lalu kemudian di usianya yang ke-9 tahun, Erasmus dan Peter kakaknya disekolahkan di salah satu sekolah yang sangat terkenal
di Belanda dengan menggunakan di Belanda yang menggunakan bahasa Latin, dan sekolah tersebut merupakan milik daripada Klerus Kapitel, merupakan pemimpin di gereja Lebuin ya di sana. Nah, itu merupakan bagian daripada sekolah daripada Erasmus. Nah, selama ia bersekolah di sana, kurikulumnya mengalami pembaruan oleh Alexander Hagius. Dan ini sangat mempengaruhi Erasmus ketika dia berkarya nantinya. Jadi ketika dia masih masa sekolah di Belanda, maka kepala sekolah di sana mengadakan pembaharuan. Ya karena di zaman-zaman tersebut sudah masuk di dalam masa-masa zaman era peralihan ya, yang menganggap pertama teologi adalah ratu ilmu pengetahuan, tapi sekarang mereka sudah masuk di zaman humanisme, zaman di mana dipengaruhi oleh filsafat skolastik. Mereka di sana senang dengan pengajaran Yunani. Oleh karena itu, filsafat Yunani, oleh karena itu di sekolah tempat di mana Erasmus belajar pada saat itu, kepala sekolah di sana pertama kalinya mulai mengajarkan bahasa Yunani di tingkat pendidikan terendah di Eropa pada saat itu. Jadi sejak awal di zaman tersebut sudah mulai ditanamkan bahwa anak-anak yang sekolah di zaman tersebut, khususnya di Belanda, mereka harus belajar bahasa Yunani. Dan di sana juga Erasmus mulai memahami arti penting relasi pribadi dengan Allah. Dan melalui buku Mengikuti Jejak Kristus, mulai ada relasi hubungan dengan Allah melalui buku yang dia baca, yaitu buku yang berjudul Mengikuti Jejak Kristus. Namun menolak berbagai peraturan keras dan metode ketat yang diterapkan oleh para pendidik bruder religius pada saat itu. Bruder itu bahasa Belanda ini ya, bruder kayak tuan gitu ya, guru-guru gitu ya, kayak ya tuan-tuan gitu ya, mener gitu ya, yang mengajar di sekolah di sana. Nah, pendidikannya di sana berakhir ketika wabah melanda kota itu di sekitar tahun 1483 dan ia harus pergi dari kota tersebut karena sang ibu meninggal dunia karena wabah tersebut. Nah, itu merupakan bagaimana kisah daripada Erasmus ya, ketika di masa-masa mudanya dia belajar di Belanda. Nah, sekarang kita akan masuk di dinamika kehidupan daripada Erasmus ini di tahun 1486 sampai 1491. Nah, pada masa ini Erasmus dimasukkan dalam biara Agustinus oleh walinya meskipun tak diinginkannya. Ya, karena sebelumnya di Belanda gitu ya, yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya terjadi wabah dan mamanya sudah meninggal. Pada akhirnya ada seorang wali yang mengangkat Erasmus sebagai anaknya, lalu kemudian Erasmus ini dimasukkan di biara Agustinus oleh wali meskipun dia tidak menginginkannya. Nah, di biara Agustinus ini, maka Erasmus berkarya dengan menulis sejumlah puisi dan karangan-karangan prosa ya di biara Agustinus ini, karena mengingat bahwa memang zaman tersebut ada bukan zaman humanis ya, dipengaruhi oleh filsafat skolastik yang senang dengan ini boleh dikenal dengan zaman romantik begitu ya, suka dengan puisi, suka dengan prosa dan hal-hal yang indah-indah begitu ya. Nah, maka pada saat itu Erasmus menuliskan beberapa puisi dan prosa ketika dia berada di biara Agustinus. Tetapi perlu diingat bahwa sekalipun Erasmus ini belajar di biara Agustinus, tetapi nantinya kita akan melihat bahwa lebih besar pengaruh daripada Thomas Aquinas daripada Agustinus sendiri begitu ya. Nanti kita akan bisa melihat, dan bahkan Erasmus sendiri mengatakan bahwa Luther merupakan murid Agustinus sejati. Nah, sekalipun Erasmus belajar di biara Agustinus. Nah, dalam tulisan-tulisannya ini telah nampak kritik terhadap keburukan gereja dan hidup para biarawan. Jadi ketika Erasmus ini belajar ya di biara daripada Agustinus ini, maka ya dia melihat mungkin kehidupan biarawannya seperti apa dan pola-pola pengajaran di biarawan seperti apa. Nah, dia nggak suka. Dan
ketika dia nggak suka, dia mulai menyatakan ketidaksukaan itu di dalam tulisan-tulisannya, gitu ya, baik di gereja maupun daripada sikap hidup para biarawan-biarawan pada saat itu. Nah, lalu kemudian kita beranjak melihat bagaimana dinamika kehidupan Erasmus di tahun-tahun berikutnya. Kita melihat di tahun 1492 sampai 1495. Nah, setelah dia keluar dari biara tahun 1492 dari biara Agustinus, Erasmus ditabiskan menjadi imam oleh uskup Cambrai, walaupun ia tidak suka. Setelah keluar dari biara, nah, karena Erasmus ini dididik di biara, maka dia diangkat menjadi imam oleh uskup Cambrai, walaupun ia tidak suka. Oleh karena itu, seumur hidupnya jabatan imam itu melekat pada Erasmus. Namun ia tidak pernah menjadi imam jemaat dan tidak menikah, gitu ya. Imam jemaat maksudnya dia tidak pernah menjadi seperti gembala jemaat begitu. Dan dia tidak menikah. Nah, kenapa dia tidak pernah memimpin jemaat, mengembalakan jemaat dan tidak menikah? Karena dia dipengaruhi oleh pemikiran humanis tadi. Nah, pemikiran humanis ini adalah sebuah pemikiran yang menekankan bahwa dia adalah seorang pribadi yang bebas. Dia tidak mau terikat kepada satu otoritas tertentu. Nah, oleh karena itu Erasmus ini dia tidak mau menjadi seorang imam. Karena kalau menjadi seorang imam, maka dia harus terikat dengan aturan-aturan gereja, begitu ya. Bagaimana dia memimpin gereja dan bagaimana dia menjalankan tugas gereja. Dan bahkan dia tidak menikah, gitu ya, sampai tidak menikah, memilih tidak menikah. Nah, lalu kemudian ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada model kehidupan humanis. Sepenuhnya, ya. Ketika dia setelah dia berada di Paris, dia melanjutkan studi di Paris. Nah, lalu kemudian ketika beberapa tahun dia belajar di Paris, semakin memantapkan diri dia menjadi seorang humanis yang sejati. Di tahun 1495. Nah, ini perlu diingat bahwa dia menyatakan diri sebagai seorang humanis sejati ya, sekitar 1495 ketika dia melanjutkan studinya lagi di Paris. Nah, sekarang kita melihat perkembangan selanjutnya dengan dinamika kehidupan Erasmus. Kita melihat di dalam tahun 1499 sampai dengan tahun 1529. Nah, pada tahun 1499 ini ia pertama kali berkunjung ke Inggris dan disambut hangat oleh Johannes Colt. Ini merupakan sahabat daripada Erasmus. Nah, dari pertemuan tersebut, kunjungan tersebut, lalu kemudian terjadi satu relasi dengan Johannes, lalu kemudian Erasmus pergi lagi ke tempat yang lain, lalu kemudian kembali berkunjung di tahun 1505, dan setelah itu kemudian dia pergi dan kembali lagi berkunjung yang ketiga kalinya di tahun 1509, lalu menetap di rumah Thomas More. Yang pertama tadi dia ke Johannes Colt, lalu kemudian ketika dia beberapa kali mengunjungi Inggris, dia mendapatkan teman yang baru dan menetap di rumah Thomas More selama 7 tahun dan menulis sebuah karya yang cukup terkenal di sana, Ujian bagi Foli. Nah, setelah dia menulis buku ini, dia kembali dari Inggris dan dia kembali keluar dari Inggris, lalu kemudian mengembara dari satu kota ke kota yang lain, lalu kemudian menetap di Basel dari tahun 1521 sampai 1529. Nah, ketika dia menetap di Basel inilah, maka dia berjumpa dengan beberapa tokoh reformasi dan akhirnya dia memiliki hubungan dengan Martin Luther. Nah, kita coba melihat 1529 sampai 1536 apa yang terjadi dengan kehidupan Erasmus ini. Nah, setelah di Basel, Erasmus berhubungan dengan Zwingli dan Zwingli sering mengunjungi Erasmus dan mereka sering surat menyurat dan saling tukar pikiran. Nah, lalu kemudian pada tahun 1529 Erasmus meninggalkan Basel dan berpindah ke Freiburg selama 6 tahun lamanya. Nah, lalu kemudian setelah dia di Freiburg, dia dalam perjalanannya dia ingin rindu untuk kembali pulang ke Belanda. Dia mampir ke Basel di 1536 sambil mengawasi penerbitan bukunya yang dia tulis berkaitan dengan Origenes. Namun ketika dia di Basel, pada akhirnya
meninggal. Nah, menurut catatan yang saya lihat, ada satu opini yang mengatakan bahwa meninggalnya Erasmus begitu cepat, artinya dia meninggal seolah tidak wajar begitu ya. Nah, dari catatan-catatan ada nggak tahu apakah karena disebabkan dengan sengaja supaya dia meninggal karena ada perbedaan di zaman reformasi tersebut, pemikiran Erasmus dengan Luther, atau ada penyebab-penyebab lain, itu tidak ada. Nah, sekarang kita masuk melihat gerakan dan beberapa hasil karya daripada Erasmus. Jadi ini merupakan dinamika kehidupan Erasmus. Seperti saya katakan tadi, di dalam dinamika Erasmus ini sangat-sangat mempengaruhi dia di dalam dia melakukan gerakan reformasi gereja dan bahkan ketika dia berkontak dengan Luther. Nah, sekarang kita masuk di dalam gerakan dan beberapa hasil karya daripada Erasmus. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik humanis untuk mengerjakan teks-teks, maksudnya teknik-teknik humanis ini adalah teknik-teknik dengan sastra-sastra Yunani dan bahkan juga dengan Latin. Nah, maka Erasmus menyusun edisi-edisi baru dari Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani dan Latin yang pada akhirnya sangat berpengaruh penting dalam reformasi gereja pada saat itu. Jadi saya ulangi bahwa dengan menggunakan teknik-teknik humanis yaitu menekankan sastra-sastra Yunani dan Latin, maka pada saat itu Erasmus menyusun edisi-edisi baru dari Perjanjian Baru berbahasa Yunani dan Latin yang pada akhirnya sangat berpengaruh penting dalam reformasi gereja pada saat itu. Hasil upayanya yang tergesa-gesa itu diterbitkan pada tahun 1516 oleh Johann Proben, temannya dari Basel, dan menjadi hasil cetakan pertama Perjanjian Baru Yunani dan juga di dalam bahasa Latin. Di dalam bahasa Latin itu disebut Novum Instrumentum Omne. Nah, ini merupakan cetakan yang pertama. Nanti juga ada edisi yang kedua. Nah, edisi yang kedua inilah yang menjadi pegangan bagi para tokoh-tokoh reformasi gereja pada saat itu, termasuk Luther dan tokoh-tokoh reformasi lain. Edisi yang pertama ini disebut Novum Instrumentum Omne. Di dalam edisi yang kedua, instrumentum itu diganti Instat Testament Omne. Dan inilah yang dipegang oleh Luther dan bahkan tokoh-tokoh reformasi lain ketika mereka belajar serius tentang Alkitab untuk mengadakan reformasi gereja pada saat itu. Nah, selain itu, Erasmus juga menulis satu karya yang cukup juga sangat kontroversial pada zaman tersebut, yaitu tentang kehendak bebas. Nah, lalu kemudian juga dia menulis pujian, sebuah tulisan yang berjudul Pujian akan Kebodohan. Nah, Pujian akan Kebodohan ini dipublikasi dengan judul ganda Moria Encomium dan Laus Stultitiae di dalam bahasa Latin. Nah, karya tersebut merupakan kecaman terhadap tahyul-tahyul dan tradisi-tradisi masyarakat Eropa yang dipercaya masyarakat pada umumnya pada saat termasuk ada di dalam gereja. Nah, jadi karya daripada Erasmus ini yang dia beri judul Pujian akan Kebodohan adalah merupakan kritikan Erasmus kepada orang-orang Eropa pada zaman tersebut yang di dalamnya juga termasuk gereja yang masih percaya kepada tahyul-tahyul. Sehingga pada saat itu Erasmus menulis sebuah buku Pujian akan Kebodohan. Nah, lalu kemudian juga Erasmus menulis sebuah buku yang berjudul Pegangan Seorang Satria Kristen. Nah, buku ini dituliskan sebagai nasihat kepada seorang raja muda yang bernama Carlos dari Spanyol, dan yang nantinya Carlos inilah yang menjadi kaisar pada saat itu dengan menjadi sebutan Karl V. Nah, Erasmus menguraikan prinsip-prinsip kehormatan dan ketulusan pada Carlos, bagaimana fungsi-fungsi khusus sang pangeran yang secara keseluruhan itu harus ia presentasikan sebagai pelayan rakyat. Jadi pada saat itu Erasmus memberikan sebuah semacam wejangan sepertinya kepada Carlos, karena dia sebagai seorang pangeran, karena dia sebagai seorang pemimpin pada saat itu,
supaya ketika dia menjalankan kepemimpinannya, betul-betul mempresentasikan bahwa dia itu sebagai pelayan rakyat. Nah, sehingga dia memberikan nasihat-nasihat tersebut dan dibukukan dan diberi judul Pegangan Seorang Ksatria Kristen. Lalu kemudian juga dia menulis satu judul tentang kesopanan pada anak-anak. Lalu kemudian juga dia ada menulis tentang satu karangan berkaitan dengan Julius Exclusus, dan dia juga menulis sebuah karya juga yang sangat terkenal sebelum dia meninggal, yaitu Ephesiastes atau Pengkhotbah Injil. Tulisan ini merupakan sebuah tulisan yang mengajarkan bagaimana cara berkhotbah yang benar, bagaimana mengkhotbahkan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada saat itu. Tetapi karya-karya daripada Erasmus ini tidak cukup sampai di sini. Dan tidak hanya ini. Ada begitu banyak karya-karya Erasmus, tetapi pada saat ini saya hanya memberikan beberapa bagian ini aja yang memperlihat bagaimana pengaruh Erasmus pada saat begitu luar biasa. Nah, lalu kemudian selanjutnya apa yang dilakukan oleh Erasmus? Erasmus ini menentang gerakan reformasi keagamaan yang terjadi di Eropa seperti yang dilakukan oleh Luther dan para pengikutnya yang sedang berkembang pada zaman tersebut. Tetapi sekalipun ia menentang gerakan tersebut, ia bersikap kritis terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam gereja Katolik dan menyerukan reformasi. Nah, di satu sisi ada ketidaksetujuan terhadap gerakan reformasi yang diproklaim oleh Luther dan tokoh-tokoh reformasi lainnya di Eropa pada saat itu. Tapi di sisi juga yang lain, dia bersikap kritis terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam gereja Roma Katolik, dan dia terus menyuruhkan sebuah pembaruan di gereja Roma Katolik. Nah, lalu kemudian di dalam gerakan yang dilakukan oleh Erasmus, ia menjaga jarak daripada Martin Luther dan Philip Melanchthon, serta tetap mengakui otoritas Sri Paus dan menolak penekanan Luther pada iman saja untuk mendapatkan keselamatan kekal. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, gerakan yang dilakukan oleh Erasmus ini. Nah, meskipun dia menyuruhkan suara pembaruan dalam gereja, nah tetapi ternyata Erasmus ini tetap masih mengakui otoritas Sri Paus. Nah, beberapa kali kita membahas bagaimana otoritas Sri Paus di tengah-tengah gereja Roma Katolik. Sri Paus ini kalau boleh dikata bahwa mereka tempatkan sama seperti Tuhan gitu ya. Paus tidak pernah salah dan Paus tidak akan pernah salah. Jadi apa kata Paus, itulah yang benar sekalipun, meskipun, walaupun itu bertentangan dengan Alkitab. Jadi Paus itu posisinya sama seperti Tuhan. Dan tidak cukup sampai di situ, Erasmus juga menolak penekanan Luther pada iman saja untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Ya, nanti kita akan melihat nantinya kenapa dia memiliki pemahaman yang seperti itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya Erasmus tetap menjadi anggota gereja Katolik Roma pada saat itu. Dia tetap berkomitmen melakukan, sekalipun dia tetap berkomitmen melakukan reformasi gereja di tengah-tengah Roma Katolik, reformasi gereja, tapi itu dia lakukan di dalam gereja Roma Katolik. Jadi dia tidak keluar dari gereja Roma Katolik. Jadi dia tetap menjadi anggota gereja Roma Katolik. Lalu kemudian ia juga tetap masih memegang doktrin Katolik. Nah, ini sangat penting juga perlu kita ingat mengenai kehendak bebas. Lalu kemudian juga ya saya melihat bahwa Erasmus ini adalah seorang yang konsisten gitu ya, karena kalau dia memegang konsep kehendak bebas seperti yang dipahami oleh Roma Katolik yang didasari pada Thomas Aquinas, maka konsekuensi logisnya, maka pasti dia akan menolak doktrin predestinasi yang diajarkan oleh Luther, yang dipengaruhi oleh Agustinus. Dan tetap percaya pada realitas tubuh Kristus pada sakramen penyucian Ekaristi. Nah, nanti kita akan melihat ya penjelasan selanjutnya tentang berkaitan dengan konsep-konsep yang dipegang oleh Erasmus ini. Nah, lalu kemudian
kita bersama-sama melihat lebih tajam lagi, ya apa sebenarnya yang menjadi pertentangan antara Erasmus dan Martin Luther. Ya, kita melihat lebih tajam lagi apa yang menjadi pertentangan dua tokoh ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah Erasmus menolak berjuang bersama Luther. Nah, tentu ini pasti ada alasannya ya. Nah, tetapi sebetulnya Erasmus ini setuju dengan poin utama di dalam kritik Luther terhadap gereja. Dan bahkan Erasmus ini secara nyata menaruh respek besar terhadap Martin Luther. Ya, dia selalu menyanjung-nyanjung bahwa Luther memiliki karya yang luar biasa. Luther ini memiliki pemikiran yang sesuatu yang lebih daripada yang dia pikirkan tentang gereja. Dan oleh karena itu maka Erasmus sering menyanjung-nyanjung Luther. Demikian pula sebaliknya, begitu ya, ketika Luther melihat bagaimana semangat Erasmus untuk tetap terus berjuang untuk melakukan reformasi di dalam gereja Katolik dan bahkan juga dengan karya Erasmus yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Yunani dan di dalam bahasa Latin yang digunakan oleh Luther dan para tokoh-tokoh reformasinya, maka Luther pun ini saling melontarkan pujian sebetulnya. Luther menunjukkan kekaguman yang tak terhingga kepada apa yang dilakukan oleh Erasmus. Dan bahkan Luther mengatakan bahwa Luther mengatakan bahwa yang dikerjakan Erasmus merupakan sebuah tujuan daripada kekristenan yang logis dan masuk akal dan mendesak pada saat itu. Nah, oleh karena itu, pada saat itu Luther mengajak Erasmus untuk bergabung dengan dia untuk bersama-sama mereformasi gereja pada saat itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Erasmus menolak ya ajakan Luther tersebut. Erasmus menolak dengan halus untuk berjuang bersama Luther karena dia beralasan bahwa dengan melakukan hal itu akan membahayakan posisinya sebagai seorang pemimpin di dalam gerakan untuk pengetahuan murni yang mana dianggap sebagai tujuannya dalam hidup. Nah, seperti ya saya katakan tadi ya, di dalam dinamika kehidupan daripada Erasmus, di sana sudah sangat terlihat bahwa dia sangat-sangat menekankan pengajaran-pengajaran humanisme. Bahkan dia mengatakan bahwa dia seorang humanisme sejati. Dia seorang scholar, sarjana humanisme sejati. Dan sebagai seorang sarjana humanisme sejati, dia tidak mau terikat dalam sebuah otoritas tertentu. Nah, itulah prinsip daripada humanisme. Betul-betul dia mau bahwa dia tidak ada di dalam satu organisasi atau di dalam satu kelompok yang mengikat dia. Oleh karena itu, Erasmus tetap menolak bergabung dengan Luther. Karena dia sangat dipengaruhi oleh pengajaran humanisme pada saat itu. Pengajaran humanisme merupakan tujuan daripada hidupnya, boleh dikata ya seperti itu. Nah, lalu kemudian bagi Erasmus hanya sebagai seorang ilmuwan atau sarjana yang independen seperti saya katakan tadi, dan tidak bergantung pada sesuatu, tetapi dia berharap dapat mempengaruhi reformasi agama. Nah, ini kan sesuatu hal yang sebetulnya ya yang sulit dilakukan oleh Erasmus begitu ya, kalau betul-betul dia ingin mereformasi gereja gitu ya. Karena kalau betul-betul dia melihat bahwa gereja pada saat itu sudah berjalan kepada sesuatu yang keliru, yang tidak benar, maka seharusnya Erasmus ya tidak menolak ajakan Luther begitu ya, dan hanya menganggap sebagai seorang ilmuwan sarjana independen yang tidak terikat oleh satu organisasi di zaman tersebut. Yang dimaksud organisasinya adalah organisasi yang mereformasi gereja. Itu suatu hal yang impossible dilakukan oleh Erasmus. Nah, tetapi sekali lagi karena dia dipengaruhi oleh pengajaran humanisme ya yang dipegang oleh dia seorang humanisme sejati, maka ya dia istilahnya mengambil posisinya dia seperti ini. Jadi dia tidak mau masuk terlalu dalam sama seperti Luther, seperti itu. Nah, lalu kemudian pertentangan yang kedua antara Luther dan Erasmus. Erasmus menolak pandangan kehendak bebas dari ajaran Luther. Nah, ini yang menjadi sebuah pertentangan yang luar biasa ya di zaman tersebut, karena
Kalau kita mau belajar sejarah, telah terjadi serangkaian diskusi yang besar ya sebanyak 2 kali antara Erasmus dan pengikutnya, dan bahkan juga dengan Luther bersama dengan pengikutnya untuk membahas tentang free will ini, kehendak bebas. 2 kali ya, mengadakan pertemuan untuk sama-sama beradu argumen ya tentang free will, baik Erasmus dengan pengikutnya maupun Luther dengan pengikutnya. Nah, sehingga di dalam bukunya Delibero Arbitrio Diatribe Sive Colatio, Erasmus percaya seperti yang dipercayai oleh Pelagianisme bahwa manusia memiliki kehendak bebas yang baik. Jadi Erasmus ini percaya bahwa manusia itu memiliki free will, sekalipun manusia itu jatuh di dalam dosa. Dia dipengaruhi oleh pengajaran Pelagianisme. Pengajaran Pelagianisme ini adalah sebuah paham yang mengajarkan bahwa meskipun manusia jatuh di dalam dosa, maka tidak merusak natur daripada manusia. Tidak merusak, ya. Nah, ini yang mempengaruhi daripada Erasmus, sehingga ketika Luther tetap terus mengkumandangkan pengajarannya tentang kehendak bebas, tentang free will, maka terjadi kalau boleh kata ya terjadi percecokan ya antara Erasmus dan pengikutnya, demikian juga dengan Luther dan pengikutnya. Nah, yang dilakukan oleh Erasmus ini merupakan respon terhadap pengajaran Luther yang menulis dalam bukunya The Servo Arbitrio on the Bondage of the Will, yang menyerang pandangan Erasmus dan menyatakan bahwa Erasmus bukanlah seorang Kristen sejati. Nah, jadi ketika Martin Luther melihat bahwa konsep daripada free will daripada Erasmus ini merupakan sebuah konsep yang keliru, maka Agustinus mengatakan bahwa kepada Erasmus, dia bukanlah seorang Kristen yang sejati, karena dia dipengaruhi oleh pengajaran Pelagianisme yang mengatakan bahwa kalau manusia jatuh dalam dosa tidak merusak natur manusia, gitu ya. Tetap sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia memiliki kehendak bebas, memiliki free will yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ini sangat ditentang oleh Luther. Dan Luther mengatakan bahwa Erasmus ini bukanlah seorang Kristen yang sejati. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, apa yang disampaikan oleh Luther, bahwa Luther mengatakan Erasmus ini bukanlah seorang Kristen yang sejati, meskipun Erasmus memiliki karya yang besar di zaman tersebut. Dia menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Latin yang digunakan oleh Luther sendiri, bahkan tokoh-tokoh reformasi yang lain di zaman tersebut. Tetap bagi Luther, dia bukanlah seorang Kristen yang sejati, karena dia dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran humanisme, akhirnya dia terjebak dalam pemikiran-pemikiran Pelagianisme. Nah, lalu kemudian selanjutnya, apalagi yang menjadi pertentangan antara Erasmus dan Luther, nah ini yaitu tentang praktik sakramen dalam gereja. Nah, di awal tadi sudah sempat disinggung bahwa salah satunya memang yang menjadi sorotan kepada praktik gerakan daripada Erasmus dari Luther adalah Erasmus masih menganggap bahwa ketika melakukan sakramen di dalam gereja, terutama di dalam melakukan ekaristi, di dalam penyucian di dalam ekaristi, itu Kristus, ya, Kristus, realita tubuh Kristus sungguh nyata di dalam praktek-praktek sakramen yang dilakukan oleh gereja ketika mereka melakukan ekaristi itu sama seperti misa ya, misa itu apa ya, sembayang gitu ya, misa. Ketika mereka sembayang ya, ada misa, mereka melakukan perjamuan. Nah, di dalam perjamuan tersebut mereka menganggap bahwa baik roti maupun anggur merupakan realita daripada tubuh Kristus itu sendiri. Jadi ada sebutan ya, susah sebutnya ya, saya lupa karena susah sebutnya.
pengertiannya begini, mereka lebih memahami bahwa ketika mereka melakukan sakramen, ketika mereka makan anggur, nah anggur tersebut dari anggur biasa berubah menjadi darah Kristus, sungguh-sungguh berubah menjadi darah Kristus. Lalu kemudian ketika mereka juga makan roti, ketika mereka misa, maka awalnya roti itu berubah, yang menjadi betul-betul menjadi tubuh Kristus, ya, yang bisa menyucikan segala dosa-dosa mereka. Nah, itu ada istilah teologisnya ya, tapi sangat sulit disebut ya. Nah, ini merupakan pertentangan antara Erasmus dan Luther. Nah, sekarang kita melihat ya, kesimpulan apa yang bisa kita lihat daripada Erasmus ini. Nah, yang pertama adalah bisa dikatakan Erasmus ini adalah seorang tokoh yang lebih tunduk pada pengaruh ajaran humanisme daripada ajaran Alkitab. Kalau kita melihat bagaimana dinamika kehidupan Erasmus tadi, dan bahkan juga di dalam gerakan-gerakan reformasi yang dia lakukan, dasar-dasar gerakan reformasi yang dia lakukan. Ya, kenapa dia menolak Luther untuk bergabung bersama-sama berjuang mereformasi gereja? Karena dia merasa bahwa dia seorang humanisme yang sejati. Dia tidak mau terikat pada otoritas tertentu. Dia mau bebas begitu ya, dan hanya menjadi seorang ilmuwan saja, seorang sarjana humanis. Tapi dia sebagai orang Kristen yang juga memiliki beban melihat gereja pada saat itu praktek-prakteknya yang tidak benar, dia ingin merubah gereja pada saat itu. Nah, lalu kemudian kesimpulan apa lagi yang bisa kita lihat dari Erasmus ini? Spirit gerakan reformasi gereja yang dilakukan oleh Erasmus didasari bukan pada Alkitab, melainkan lebih kepada spirit ajaran humanisme seperti Thomas Aquinas. Ini sangat jelas sekali ketika prinsip-prinsip reformasi yang dia lakukan di dalam gereja, dasar-dasar yang dia lakukan sebetulnya merupakan spirit daripada humanisme itu sendiri, ya, yang ada di dalam dirinya. Ya, ketika dia melihat gereja dikungkung, bahkan juga para pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu hidupnya nggak benar, memanfaatkan jemaat seperti itu, maka nilai-nilai humanisme yang ditanamkan di dalam dirinya, maka itu memberontak dan berusaha mendorong supaya melakukan reformasi perubahan dalam gereja tersebut. Jadi bukan didasarkan pada Alkitab. Kalau dia berdasarkan Alkitab, maka dia tidak akan menolak pengajaran free will atau kehendak bebas yang diajarkan oleh Calvin. Nah, kenapa dia menolak ajaran Martin Luther, bukan Calvin? Kenapa dia menolak pengajaran daripada Luther? Karena dia masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran humanisme tadi, ya, ajaran-ajaran humanisme begitu ya, yang mengatakan bahwa ya manusia tidak terikat oleh sesuatu, begitu kan? Nah, sehingga dalam pemahaman konsep dia free will, dia lebih terjebak di dalam pemahaman Pelagianisme tadi. Sedangkan Luther jelas mengatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kehendak bebasnya karena sudah diikat dibelenggu oleh dosa. Ya, dan ini sangat jelas sekali disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Berkali-kali Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa betapa dahsyatnya kuasa dosa tersebut. Nah, tetapi Erasmus tidak mengakui hal tersebut. Nah, sekalipun memang kita sadari bahwa di dalam kita memahami kehendak bebas itu sendiri, bahwa kita memahami bukan berarti kehendak bebas yang kita punya sebelum kita dalam dosa adalah kehendak bebas yang sebebas-bebasnya begitu ya. Tetap kita dikatakan memiliki kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita adalah kehendak bebas terbatas begitu ya, lebih cocok dikatakan demikian, karena kita harus tunduk kepada kedaulatan Allah. Ya, kehendak bebas kita itu tetap tunduk di bawah otoritas kedaulatan Allah. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian kesimpulan apa yang bisa kita lihat daripada Erasmus ini adalah meskipun ya gerakan Erasmus yang demikian, kita juga harus patut bersyukur. Kita juga harus patut bersyukur bahwa dan berterima kasih kepada Erasmus karena karyanya yang menerjemahkan Alkitab, meskipun dia lakukan itu adalah spirit humanisme gitu ya, dengan karena dia memang menguasai sastra Yunani dan Latin, menghasilkan karya yang luar biasa begitu ya.
yang digunakan oleh Luther dan para tokoh-tokoh reformasi lainnya, yang mereka belajar Alkitab dan banyak hal yang mereka pelajari tentang Alkitab dari hasil karya daripada Erasmus. Karena di zaman tersebut, pada zaman-zaman sebelumnya, kan Alkitab tidak bisa diterjemahkan secara bebas dan tidak bisa dipelajari secara bebas oleh umat. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mempelajari Alkitab. Nah, tetapi dengan karya Erasmus ini, ya, maka Luther dengan leluasa belajar banyak Alkitab tentang firman Tuhan, bahkan dengan tokoh-tokoh reformasi yang lainnya, dan pada akhirnya ya melahirkan sebuah gerakan reformasi gereja yang besar-besaran pada zaman tersebut. Ya, saya kira demikian berkaitan dengan Erasmus. Nah, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Erasmus ini, menurut Bapak Ibu Saudara, ya kita kan sudah belajar gitu ya, kemarin tentang doktrin-doktrin kekristenan, doktrin-doktrin yang sangat fundamental di dalam gereja. Sebelum bertanya ke saya begitu ya, saya punya pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Apakah gerakan yang dilakukan apakah Erasmus ini adalah seorang Kristen yang memiliki iman yang sejati? Mungkin ada yang mau jawab, silakan sebelum bertanya ke saya tentang Erasmus. Kita kan sudah belajar loh dengan doktrin-doktrin Kristen yang fundamental beberapa waktu yang lalu. Nah, saya kira ketika kita melihat gerakan yang dilakukan oleh Erasmus ini, maka dengan sendirinya akan membentuk frame berpikir kita, apakah Erasmus ini memiliki iman sejati atau bukan? Mungkin ada yang mencoba jawab, membantu saya, silakan. Sebelum bertanya kepada saya tentang Erasmus. Tidak kental. Ah? Tidak. Koyen ya. Ya, Koyen ya. Oke, makasih Koyen. Tidak ya, sudah. Segitu ya, sudah ya. Tidak. Oke, ada yang mau bertanya tentang Erasmus ini, silakan. Mau tanya contoh. Silakan kok. Ini kan judulnya Tokoh Reformasi. Ya, betul. Tapi kalau dari pemaparannya itu kok jauh dari reformasi ya? Begitu. Bahkan ada poin-poinnya dia melanggar pilar-pilar, 4 pilar itu. Begitu. Jadi alasan apa dia bisa dikatakan sebagai tokoh reformasi ya? Kalau cuma sebatas menerjemahkan Alkitab, menurut saya mungkin sebelum itu ada sih usaha untuk menerjemahkan. Tapi kalau tokoh reformasi itu kan yang paling menonjol seperti Luther itu kan kelihatan sekali kan karyanya menentang Ya, betul. Katolik gitu ya. Suaranya nggak jelas. Ya. Jelas suara saya? Jelas kok ya. Ya. Jadi kalau kita tahu kan seperti Luther itu kan punya karya-karya yang besar gitu ya. Kayak 9 Ya. kali, kemudian menentang otoritas Katolik waktu itu. Nah, lalu dia juga dieskomunikasikan, begitu kan? Ya. Dan yang lain lah ya. Tapi kalau lihat dari kisahnya si Erasmus ini, ada poin-poin di PowerPoint itu kan dia masih anggota gereja Katolik, panjang hidup, tetap berkomitmen melakukan reformasi. Jadi kalau saya lihat ini dia gimana ya? Kayaknya kayak kurang pendirian orangnya gitu loh. Jadi apakah bisa kita sebut dia tokoh reformasi ya? Ya, nah ini sebuah pertanyaan yang menarik sekali ya bagi saya, karena memang dari beberapa literatur yang saya gunakan, banyak yang tidak menulis bahwa Erasmus ini adalah tokoh reformasi sejati sebetulnya, tetapi dia memang memberikan sumbangsi karyanya di dalam gerakan reformasi yang terjadi di dalam reformasi itu sendiri, yaitu dengan karyanya tadi yang saya katakan tadi. Dia menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin, lalu kemudian karyanya tersebut disebarluaskan lalu digunakan oleh Luther dan para tokoh-tokoh reformasi lainnya. Namun kalau mau lihat dari gerakan reformasi yang dia lakukan oleh Erasmus, sebetulnya dia bukan seorang tokoh reformasi yang sejati. Karena dia dipengaruhi oleh pemikiran humanisme tadi.
dia tetap memposisikan diri bahwa dia adalah humanisme sejati. Oleh karena itu maka tidaklah heran dia menolak ajakan Luther untuk bergabung bersama-sama memperjuangkan reformasi gereja yang diperjuangkan oleh Luther. Seperti itu. Jadi kayaknya lebih cocok dia bukan tokoh reformasi, Mantau. Kalau saya pikir dia lebih baik jadi pendukung tokoh reformasi. Iya. Ya, memang di dalam beberapa buku literatur yang saya gunakan itu hanya menulis sedikit saja tentang Erasmus, dan di dalam buku-buku tersebut itu hanya menulis bahwa dia memang secara pemikiran tokoh Kristen begitu, pemikirannya seperti yang ditulis di dalam bukunya Tony Lane di Runtut Picar, ya di gereja kita ada. Nah, itu hanya menulis bahwa Erasmus merupakan salah satu tokoh gereja ya yang memberikan sumbangsi pemikirannya, tetapi tidak menekankan bahwa dia adalah tokoh reformasi seperti Luther. Tapi dia memang ada andil sedikit gitu ya dengan sumbangsi pemikirannya di dalam menerjemahkan Alkitab yang digunakan oleh tokoh-tokoh reformasi seperti Luther, Calvin dan lainnya. Demikian juga dengan tulisan yang ditulis oleh Frederick William di dalam tokoh-tokoh dalam sejarah gereja. Jadi andilnya dia tetap tidak dilupakan karena itu merupakan sebuah karya yang besar di zaman tersebut, ya kan, yang memberikan sumbangsi yang besar dalam perjuangan gerakan Luther, Calvin dan yang lainnya. Dan lebih tajam lagi ketika saya melihat di dalam Moody Handbook of Theology itu tidak dimasukkan di Paul Enns tidak memasukkan dia dalam tokoh reformasi, tetapi ada sedikit memberikan informasi bahwa ada andil Erasmus, ya seperti yang saya katakan tadi, karya daripada menerjemahkan Alkitab yang digunakan oleh Luther dan para tokoh reformasi lainnya. Bahkan kalau melihat di ruang buku sejarah pemikiran reformasi yang ditulis oleh Alistair McGregor, maka sangat tegas sekali Erasmus tidak dimasukkan di dalam tokoh reformasi, tetapi pemikiran Kristen, dia ada gitu, tokoh-tokoh Kristen gitu, karena ada karya yang digunakan oleh para tokoh reformasi seperti Luther dan tokoh lainnya seperti saya katakan tadi, yaitu Alkitab. Demikian Koyen. Iya. Memang sangat sedikit sekali begitu karya Erasmus ini, bahkan di dalam buku-buku Reform itu sangat sedikit sekali ya, literatur Reform yang menulis panjang lebar tentang Erasmus, karena memang sendiri ketika terjadi reformasi di Prancis di zaman-zaman setelah Martin Luther ke atas begitu ya, semua karya daripada Erasmus dianggap sebuah karya yang sangat berbahaya bagi gereja, sehingga mereka berusaha untuk memusnahkan semua karya daripada Erasmus, karena memang karya-karya Erasmus ini ya seperti saya katakan tadi, yang menolak free will, yang menolak bahwa pemahaman Luther tentang free will itu dipengaruhi oleh Pelagianisme. Itu satu pandangan yang sesat, ya kan? Jadi otomatis bahwa kita selamat itu bukan karena iman, tetapi karena perbuatan baik. Tidak cukup iman, tapi ada perbuatan baik di dalamnya. Seperti itu. Oleh karena itu maka di dalam reformasi yang terjadi di Prancis pada saat itu, dalam perkembangan kemudian, karangan-karangan karya-karya Erasmus itu mereka berusaha untuk musnahkan, karena mereka menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi perkembangan gereja dan bahkan bahaya bagi perkembangan perjalanan reformasi pada saat itu. Iya. Ya cuma bingung aja jadinya Cuantau. Kan pikir kan kalau tokoh reformasi itu kan membawa sesuatu ke bentuk aslinya gitu ya. Ya itu. Sedangkan ini kan kayaknya kok bertolak begitu gitu loh. Ada dia, betul. Jadi dari seorang tokoh ini apa sih pesannya buat kita gitu kan? Jadi bingung juga gitu. Makanya di akhir presentasi saya tentang Erasmus saya mengatakan bahwa pertanyaan apakah Erasmus ini orang sejati atau bukan? Langsung ketahuan tadi ya bukan, ya. Bagi saya juga dia bukan orang Kristen yang sejati gitu, iman yang sejati, karena dia tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran humanisme dan menolak otoritas Alkitab sebagai standar satu-satunya yang mutlak dalam kehidupan dia. Iya. Bahkan kalau boleh dikata bahwa Alkitab itu menjadi nomor 2 begitu ya. Orang-orang humanisme itu menempatkan filsafat Yunani yang menjadi terutama di dalam cara mereka berpikir, bahkan juga dalam praktek-praktek hidup mereka. Sekalipun mereka ada dalam gereja, mereka tidak bisa menolak Alkitab, bukan? Ya kan? Jadi mereka tetap menempatkan
ajaran humanisme itu yang tertinggi dalam prinsip hidup mereka. Alkitab itu nomor 2. Mungkin si Erasmus juga sendiri tidak mengakui diri seorang reform mungkin. Contoh orang-orang yang mendukung dia aja kali yang menganggap. Sepanjang literatur yang saya peroleh memang dia tidak pernah mengatakan bahwa dia seorang reform. Oke. Kasih contoh. Ya. Permisi contoh. Iya, silakan. Oh ya, Johnson, ini ya, silakan. ya ini Johnson. Aku mau tanya, Johnson mau nanya, Ya, kan ini silakan. Erasmus dia meletakkan, istilahnya bisa dibilang meletakkan dasar lah, istilahnya kayak menyiapkan landasan buat reformasi kan. Cuma kan ini berhubungan dengan masalah Alkitab, penerjemahan Alkitab. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara Erasmus dengan John Wycliffe? Karena kan John Wycliffe juga termasuk salah satu tokoh reformasi kan yang mungkin itu lebih banyak yang kenal sih. Contoh. Kenapa Ya, maksudnya John Wycliffe nggak tahu itu, tetapi Erasmus justru yang istilahnya menjadi landasan banyak bagi reformator gitu. Karena karya daripada Erasmus ini merupakan dasar pertama yang digunakan oleh para tokoh-tokoh reformasi itu di dalam mereka belajar tentang Alkitab. Mereka menggunakan karya daripada Erasmus. Nah, sehingga ketika di dalam perjalanan reformasi gereja itu sendiri, meskipun seperti saya katakan tadi, Luther sangat bertentangan dengan Erasmus, bahkan Luther mengatakan dia adalah bukan orang Kristen yang sejati, tetapi Luther tetap bersyukur bahwa Erasmus memberikan sumbangsi dalam gerakan reformasi gereja yang dilakukan mereka pada saat itu, yaitu dengan karyanya menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mereka belajar Alkitab lebih dalam lagi, seperti itu. Oke, makasih contoh. Apakah Alkitab yang diterjemahkannya itu nggak masalah? Ada dari, sebentar ya saya baca di ruang chat dari Cewidia, apakah Alkitab yang diterjemahkannya itu nggak masalah? Misalnya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sepanjang yang saya peroleh informasi berkaitan dengan karya daripada Erasmus ini, apa yang diterjemahkan, Alkitab yang diterjemahkan oleh Erasmus, memang awal-awalnya cetakan itu pertama kali dikeluarkan itu ada beberapa pembaharuan. Ada beberapa pembaharuan di sana karena pada saat itu Erasmus mau cepat-cepat bahwa karyanya itu harus diterbitkan gitu. Nah, akhirnya ketika itu diterbitkan dia melihat ada beberapa kesalahan-kesalahan di dalam penerjemahannya dia di dalam Yunani dan di dalam bahasa Latin. Lalu kemudian direvisi kemudian yang kedua, ya. Dan lalu kemudian yang kedua inilah yang digunakan oleh Martin Luther dan para tokoh-tokoh reformasi lainnya. Revisi berarti yang pertama itu ada memang kesalahan penerjemah gitu ya, dan yang dilakukan oleh Erasmus, lalu kemudian direvisi, lalu kemudian itulah yang dilakukan oleh, yang digunakan oleh Martin Luther dan para tokoh-tokoh reformasi lainnya. Seperti itu, Cewidia bisa menjawab. Ya, Chantal, makasih Chantal. Ya, saya sedikit menambahkan begitu ya. Kenapa kita nggak usah heran gitu ya, kenapa Erasmus ini juga dipakai oleh Tuhan untuk membuat sebuah karya yang sangat berpengaruh di dalam gereja begitu ya. Kita bandingkan juga dengan penerjemahan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya di kita gitu ya. Sebetulnya di dalam lembaga ini yang menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Indonesia dan bahkan juga dalam berbagai bahasa gitu ya. Tidak semua itu orang Kristen. Tidak semua itu orang Kristen yang sejati. Ada orang Katolik gitu ya yang memiliki ilmu berkaitan dengan linguistik, kesusastraan. Itu mereka bergabung bersama dan menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain. Dan saya kira juga tidak heran begitu ya. Di dalam Alkitab juga kita bisa menemukan bahwa sekalipun orang yang tidak memiliki iman sejati, orang yang tidak percaya, itu dipakai Tuhan. Ya kan, seperti itu. Bagaimana dengan kisah
Yusuf ketika berada di Mesir, Tuhan pakai Firaun untuk memelihara Yusuf bahkan orang-orang Israel pada saat itu. Firaun bukanlah orang yang mengenal Tuhan, menyembah berhala, tapi dipakai oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan Babel, ya, Babel, Asyur untuk mendisiplinkan orang Israel. Itu dipakai Tuhan. Mereka bukanlah orang yang takut Tuhan, mengenal Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan. Demikian juga dengan kisah Daud, begitu ya, yang di dalam perenungan-perenungan doa pagi kita. Bagaimana Daud, Tuhan juga memakai orang yang yang orang fasik begitu ya, orang istilahnya orang yang tidak mengenal Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melindungi Daud gitu ya, untuk menyatakan untuk melindungi Daud supaya agenda Allah terhadap Daud tetap terlaksana seperti itu. Jadi nggak usah heran dengan Erasmus ini ketika bisa Luther mengatakan dia tidak memiliki iman Kristen yang sejati, tapi melahirkan sebuah karya yang berguna bagi gerakan gereja reformasi pada saat itu. Ya, apakah masih ada yang bertanya atau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain dari Musa? Iya, jadi Erasmus ini sebenarnya tokoh yang menarik ya. Kenapa dia dalam beberapa literatur dianggap sebagai salah satu lah sebagai tokoh reformasi, karena memang dia mengadakan reformasi, hanya reformasinya caranya berbeda dengan Luther. Dia itu reformasinya reformasi yang setengah hati, jadi dia itu sebenarnya ada kritikan juga terhadap Roma Katolik ya, sehingga dia tidak disenangi oleh pihak Roma Katolik juga sebenarnya. Cuma yang dia kritik ini bukan hal yang fundamental ya, karena dasarnya memang dia humanisme begitu. Jadi dia itu bisa dikatakan reformasinya itu reformasi setengah hati, atau orang menyebutnya reformasi jalan tengah begitu. Di salah satu sisi ada Roma Katolik dengan kedudukan dan posisinya, di satu sisi ada Luther yang begitu radikal ya dalam mereformasi atau mendobrak bahkan bagian-bagian yang fundamental dalam gereja Roma Katolik. Nah, si Erasmus ini ada di tengah-tengahnya. Ikut Luther enggak, tapi sepenuhnya ikut Roma Katolik dalam segala hal juga tidak. Gitu. Jadi memang tepat kalau dia dikatakan sebagai yang reformasinya itu setengah hati, dia mencoba mereformasi dari dalam, tapi tidak menggunakan Alkitab sebagai dasarnya. Dasarnya ya tadi humanismenya dia, karena dia melihat beberapa praktek Katolik kan memang dilihat dari sisi humanisme juga tidak tepat begitu, gitu ya. Jadi karena itu tidak usah bingung kenapa kok Erasmus kok masuk di dalam seri tokoh reformasi, ya karena memang dia ada kritik-kritik lah terhadap Roma Katolik, hanya berbeda dengan Luther, cara kritiknya, kemudian fondasi kritiknya itu berbeda, gitu ya. Jadi Erasmus ini dibenci dari kedua pihak, ya. Baik oleh kelompoknya Martin Luther, itu nggak senang dengan Erasmus, juga Katolik juga nggak senang dengan Erasmus. Kalau begitu, apakah Erasmus sebagai pihak yang tepat? Tidak juga. Dan ini memberikan kita pelajaran yang penting, bahwa kalau mau mereformasi sesuatu, itu mesti fondasinya mesti benar, kembali ke Alkitab seperti yang dilakukan Martin Luther ya, bukan dengan yang reformasi yang setengah hati begitu ya, tanpa memiliki dasar Alkitab. Dan ini berlaku untuk kita dalam segala aspek hidup kita ya, baik dalam pekerjaan dan pelayanan begitu. Kalau kita yang membenahi sesuatu, maka basicnya harus pakai Alkitab, jangan pakai yang lain. Kalau pakai yang lain nanti nasibnya sama kayak Erasmus. Terima kasih. Terima kasih Musa. Apakah masih ada? Kalau nggak ada, saya tutup dalam doa ya. Oh ya, Musa. Sorry, Cuanto. Ya. Aku dapat ini dari artikel. Aku tadi habis nyari-nyari kenapa si Erasmus ini itu. Karena katanya itu cuma salah satu. Jadi ada dia ngatiin, itu kan katanya ngatiinnya dari bahasa Yunani aslinya. Dia katanya ditulis di ininya karena di Matius 3 ayat 2 itu dia pakai kata repent daripada do penance. Jadi kalau repent itu dia bilang bertobat. Jadi kayak pengertian tobat kita sesungguhnya. Tetapi kalau pakai terjemahan Katolik itu kayak cuma oke, tebus saja dosamu. Jadi katanya karena itu dia kayak men-trigger si
rute buat bikin di 95 tesisnya. Katanya gitu sih, contoh yang aku baca. Ya bisa jadi sih, tapi di literatur yang saya ini sih memang saya nggak temukan itu. Nggak apa-apa kalau itu memang ada seperti itu ya. Saya nggak bisa memastikan bahwa itu tidak ada, karena memang saya juga belum lihat sejauh sana. Oke, makasih Johnson infonya. Ya, kayaknya cukup ya. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama akan satu tokoh di mana mengambil bagian juga di dalam sejarah reformasi gereja. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini boleh memperkaya kami dalam kami mengikut Tuhan, bahkan juga dalam kami menjalani iman kami, dan bahkan juga di dalam kami melayani Tuhan dan terus bertumbuh di dalam gereja tempat ini. Dan kami mohon anugerah Tuhan supaya kami tetap senantiasa dengan rendah hati untuk tetap terus senantiasa mau diajar, diarahkan oleh keluar firman-Mu, dan boleh menipuhi firman-Mu di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati di dalam waktu istirahat nanti, hanya dapat beristirahat dengan baik, dan bahkan juga di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan, dan juga Tuhan yang boleh menolong, memberkati, hingga apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, semuanya boleh berkenan bagi Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.